Selamat malam Pak Junri, dan selamat malam teman-teman semua. Kami, dari kelompok, 9 yang, terdiri dari, ada Khairunisa, kemudian ada Yuli Indrianti, ada Dede Septi Khairunisa, ada Sabrina Azu Akila, Novi Susanti, dan saya sendiri Sharon, akan memaparkan materi, yakni sikap dan pandangan agama-agama besar dalam kasus aborsi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sabrina, silakan. Untuk materi presentasinya itu ada pendahuluan, landasan teori, tanggapan dan sikap agama-agama besar terhadap aborsi, lalu ada kajian masalah, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kita masuk ke latar belakang dulu, yaitu pendahuluan. Agama adalah salah satu kredo, sistem kredo atau tata keimanan atau tata keyakinan atas adanya suatu yang mutlak di luar manusia dan suatu sistem ritus tata peribadatan manusia kepada sesuatu yang dianggapnya yang mutlak itu serta mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya sesuai atau sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi, dan kebudayaan. Salah satunya isu dan fenomena sosial yang kontroversial di Indonesia yang bertentangan dengan agama, yakni aborsi. Aborsi yang sering menjadi perdebatan dan topik sensitif termasuk dalam sudut pandang agama karena bersinggungan erat dengan aspek moral maupun legal secara dalam. Aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim, baik secara spontan atau keguguran maupun disengajakan. Di Indonesia, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75 menyebutkan bahwa aborsi hanya diperbolehkan dalam dua kondisi. Pertama, indikasi kedaruratan medis yang membahayakan nyawa ibu atau janin, dan yang kedua, kehamilan akibat pemerkosaan termasuk kekerasan seksual yang menyebabkan trauma psikologis berkepanjangan. Meskipun agama dan negara melarang perilaku aborsi, namun secara praktiknya, mirisnya itu banyak praktek aborsi ilegal yang terjadi dengan berbagai alasan, mulai dari kehamilan yang tidak diinginkan, masalah ekonomi, hingga stigma sosial yang cenderung menyudutkan pihak perempuan dari semua agama. Lalu kita masuk ke landasan teori. Landasan teori berikut memaparkan kerangka konsep pokok dari agama-agama besar dunia yang relevan dalam menilai dan membentuk sikap terhadap praktik aborsi. Konsep-konsepnya seperti Tuhan, manusia, jiwa, martabat hidup, dan moralitas tindakan yang menjadi dasar utama penalaran etik dalam konsep tradisi masing-masing. Konsep-konsep dasar dalam penilaian agama terhadap aborsi. Konsep Tuhan, itu setiap agama memiliki pandangan yang berbeda mengenai Tuhan, mulai dari monoteistik, yaitu Islam, Kristen, Yahudi, hingga non-teistik, yaitu Buddha, dan politeistik dan monistik, yaitu Hindu. Pandangan ini mempengaruhi bagaimana kehidupan dipahami sebagai anugerah atau manifestasi ilahi. Kewenangan menentukan hidup dan mati, nilai moral tindakan manusia di hadapan Tuhan. Lalu ada konsep manusia dan jiwa. Penilaian moral terhadap aborsi sangat dipengaruhi oleh kapan kehidupan atau personhood dimulai, kapan jiwa masuk ke tubuh atau ensowment, status moral janin, dan hubungan ibu dan janin. Pandangan ini berbeda-beda antara agama, sehingga menghasilkan sikap etis yang juga berbeda. Lalu ada konsep etika dan moralitas. Agama-agama besar biasanya memiliki prinsip moral umum seperti larangan membunuh, kewajiban melindungi kehidupan, pengecualian dalam kondisi tertentu atau darurat, misalnya
terus kesehatan ibu juga termasuk, dan prinsip kasih sayang, ahimsa atau anti kekerasan, atau tanggung jawab moral individu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain ya. Baik, terima kasih Sabrina. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, yakni sikap dan pandangan agama Kristen terhadap aborsi. Menurut Kristen tahun 2017, pandangan etika Kristen terhadap aborsi berpendapat bahwa janin itu manusia yang sepenuhnya. Oleh karena itu, jika kita sengaja menghilangkan nyawa janin, itu sudah dianggap sebagai pembunuhan. Di dalam slide juga dijelaskan ada 5 poin terkait sikap dari pandangan Kristen. Yang pertama, janin disebut juga sebagai anak-anak. Itu sesuai dengan Injil dalam kitab Alkitab. Salah satunya adalah kitab Lukas ayat 1 pasal 41. Kemudian yang kedua, janin dibentuk oleh Allah. Allah telah membentuk manusia dalam kandungan, yang juga disebut dalam Mazmur pasal 139 ayat 13. Kemudian yang ketiga, kehidupan janin itu dilindungi oleh hukum. Karena hukum yang melindungi bayi dalam kandungan sama dengan hukum bagi orang dewasa. Tersebut dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 22. Yang keempat juga Kristus telah menjadi manusia sejak dalam kandungan, di mana dicontohkan bahwa Tuhan Yesus turun ke bumi selama 33,5 tahun. Itu disebut dalam Injil Matius pasal 1 ayat 20. Dan yang terakhir, gambar Allah mencakup laki-laki dan perempuan. Disebutkan jenis kelamin ditentukan sejak pembuahan secara ilmiah. Kemudian secara keseluruhan bahwa aborsi adalah tindakan terlarang dan juga sebagai perbuatan dosa. Maka dalam konteks ini diutamakan untuk umat Kristen, terutama bagi para pemuda-pemudi yang masih muda, untuk bisa melakukan yang namanya pergaulan di dalam sesuai dengan petunjuk Tuhan, di mana dalam hal ini pendampingan gereja diutamakan melalui sosialisasi, pelayanan konseling atas dasar firman Tuhan, sehingga gereja bisa merangkul terutamanya kaum muda-mudi untuk menjaga harmonisasi kehidupan dia, sehingga kemungkinan aborsi akan pelan-pelan berkurang dan menolong anak-anak Kristen mengenal siapa dirinya dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya akan disambung oleh Yudi. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang sikap dan pandangan agama Islam dalam kasus aborsi ya. Jadi untuk sebenarnya secara umum pandangan agama Islam itu mengenai kasus aborsi itu adalah haram atau dilarang. Terutama jika janin itu sudah berusia 120 hari atau sudah ditiupkan ruh. Tapi Islam juga tidak sekaku itu, karena Islam juga ada pengecualian. Ada pengecualian ini seperti misalnya kehamilan ini membahayakan nyawa ibu. Jadi untuk dalam kasus ini aborsi itu diperbolehkan. Nah, dalam Quran surat Al-An'am ayat 151 itu dijelaskan bahwa membunuh jiwa itu dilarang kecuali dengan alasan yang benar. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa diperbolehkan jika membahayakan nyawa ibu, seperti itu ya. Dan untuk yang kedua, ini ada juga Quran surat Al-Isra ayat 33 yang tertulis bahwa, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Nah, jadi barang siapa yang membunuh secara zolim, itu tuh nggak boleh ya seperti itu, karena itu termasuk melampaui batas dalam membunuh. Nah, terus kemudian yang ketiga itu ada juga tahapan penciptaan janin. Jadi tahapan penciptaan janin itu yang pertama, 40 hari pertama ini disebut nutfah. Untuk 40 hari berikutnya itu disebut alaqah. 40 hari berikutnya disebut mudghah. Setelah itu ruh ditiupkan. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian untuk yang keempat, ini ada prinsip-prinsip maqasid al-syariah, yaitu prinsip-prinsipnya ada 5. Yang pertama, menjaga agama atau yang disebut dengan hifz al-din. Yang kedua, ada menjaga jiwa atau hifz al-nafs, menjaga akal atau hifz al-aql. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifz al-nasl, dan menjaga harta, yaitu hifz al-mal. Nah, kemudian ini sudah jelas ya, karena di sini juga disebutkan dalam prinsip ini ada poin yang kedua itu adalah menjaga jiwa. Nah, karena untuk
kasus aborsi ini sebenarnya termasuknya dalam hal ini berarti kasus aborsi itu kan tidak menjaga jiwa karena kan seperti pembunuhan seperti itu. Nah, jadi secara keseluruhan kesimpulannya agama Islam itu sebenarnya pada dasarnya secara umum melarang atau mengharamkan aborsi. Tapi seperti tadi karena Islam itu tidak kaku, jadi jika misalnya kasusnya itu memang kehamilannya membahayakan nyawa ibu, maka diperbolehkan. Seperti itu. Untuk selanjutnya boleh dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pembahasan terkait sikap dan pandangan agama Hindu dalam kasus aborsi. Isu aborsi selalu menjadi topik yang sensitif karena menyangkut kehidupan manusia, kesehatan, serta nilai moral. Dalam agama Hindu, pembahasan soal aborsi tidak hanya dilihat dari sisi medis atau sosial, tetapi juga dari ajaran dharma, karma, dan nilai kesucian jiwa. Berikut konsep dasar dalam Hindu yang terkait dengan aborsi, antara lain itu satu, jiwa atau atman yang artinya kekal. Dalam agama Hindu mempercayai bahwa setiap makhluk hidup memiliki atman atau jiwa yang kekal. Seperti tersirat dalam Bhagavad Gita 2.20 dijelaskan bahwa Atman tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah mati, ia abadi. Kemudian konsep kedua, prinsip ahimsa atau tidak menyakiti makhluk hidup. Salah satu prinsip moral utama dalam Hindu itu adalah ahimsa, yang berarti menghindari tindakan kekerasan atau menyakiti makhluk hidup. Karena janin dianggap sebagai makhluk hidup yang sedang berkembang, meniadakan kehidupan itu berarti melanggar prinsip ahimsa. Konsep ketiga, dharma dan tanggung jawab moral. Dharma adalah kewajiban moral individu. Setiap orang diajarkan untuk menjalani dharma sesuai perannya terkait aborsi. Hindu memandang bahwa menjaga kehidupan adalah bagian dari dharma, terutama bagi orang tua. Isi kitab suci Hindu yang mengatur tentang kehidupan janin itu antara lain satu di Manusmriti atau Kitab Hukum Hindu Klasik yang menyebutkan bahwa tindakan merusak embrio dianggap sebagai pelanggaran berat yang menggolongkan pengguguran janin sebagai bentuk himsa atau kekerasan yang menghasilkan dosa besar. Isi kedua dari kitab suci selanjutnya yaitu Atharva Veda. Beberapa bagian dari kitab suci Atharva Veda menggambarkan doa untuk perlindungan janin yang menunjukkan bahwa kehidupan dalam kandungan dipandang suci dan harus dijaga. Di kitab suci Atharva Veda 6.11 terdapat doa memohon agar bayi tumbuh sehat dalam kandungan yang mengindikasikan nilai kesucian di kehidupan sejak dini. Kitab suci ketiga Garbha Upanishad. Ini menjelaskan perkembangan janin dari minggu ke minggu serta menyebutkan bahwa kesadaran janin mulai terbentuk ketika Atman memasuki tubuhnya. Pandangan umum Hindu tentang aborsi. Yang pertama, aborsi secara umum dilarang. Secara umum dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan dharma, karena menghilangkan kehidupan makhluk lain, mengganggu perjalanan karma dan reinkarnasi Atman, serta bertentangan dengan ajaran kesucian hidup dalam Veda dan Upanishad. Karena itu, banyak tradisi Hindu menganggap aborsi sebagai dosa, kecuali dalam keadaan sangat tertentu. Di antaranya pengecualian seperti keselamatan ibu. Walaupun secara prinsip aborsi dilarang, Hindu juga memiliki pandangan fleksibel dengan mempertimbangkan dharma yang lebih besar. Jika nyawa ibu terancam, beberapa pandangan Hindu memperbolehkan aborsi sebagai pilihan darurat karena ibu adalah jiwa yang sudah memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual, serta menyelamatkan jiwa yang sudah hidup bertahun-tahun dianggap sebagai tindakan dharma yang lebih tinggi. Kemudian kasus perkosaan. Bagi korban kekerasan seksual, pandangan Hindu cenderung berfokus pada penyembuhan dan keadilan. Yang ketiga, pertimbangan etika dalam Hindu. Dalam memutuskan apakah aborsi boleh dilakukan atau tidak, Hindu biasanya mempertimbangkan beberapa poin, diantaranya ahimsa, jangan menyakiti kehidupan, dharma, lakukan tindakan yang paling benar dan penuh tanggung jawab, karena setiap tindakan membawa akibat, termasuk pengguguran janin, yang terakhir kasih sayang atau karuna. Keputusan harus mempertimbangkan belas kasih kepada semua pihak. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa Hindu tidak hanya menilai aborsi secara hitam putih, tapi memperhatikan konteks dan konsekuensi moral. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya yang selanjutnya adalah sikap dan pandangan agama Buddha terhadap aborsi. Di agama Buddha, di pandangan ajaran agama Buddha, aborsi itu adalah sangat tindakan yang dilarang karena dia melanggar sila pertama dari ajaran agama Buddha, yaitu yang berbunyi Panatipata, Veramani, Sikapadan, Samadhyami, yang artinya dilarang membunuh makhluk hidup.
Di sini tuh janin juga dianggap adalah makhluk hidup. Makanya prinsip dasar ajaran agama Buddha adalah aborsi dianggap pembunuhan makhluk hidup. Melanggar sila pertama sama janin itu sudah dianggap makhluk hidup karena memiliki kesadaran. Lalu dalam ajaran agama Buddha, janin juga sudah dianggap sebagai makhluk hidup yang memiliki kesadaran, di mana sehingga mengambil nyawanya berarti itu menghilangkan berarti melakukan perbuatan yang buruk yang menghasilkan karma negatif bagi pelakunya, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang berikutnya. Kalau lebih rincinya itu, aborsi dianggap sebagai pelanggaran etika moral yang serius karena memenuhi 5 syarat pembunuhan, yaitu adanya makhluk hidup, kesadaran tentang keberadaannya, niat untuk membunuh, terus melakukan tindakan pembunuhan, dan kematian makhluk hidup tersebut. Seperti pada rujukan ajaran agama Buddha, yaitu Majjhima Nikaya 135, itu pembunuhan menyebabkan kelahiran kembali dengan umur yang pendek atau kelahiran kembali dengan cara yang buruk. Tapi di ajaran Buddha juga mengajarkan tentang belas kasih, di mana sekalipun pelakunya ini memang berbuat salah dengan melakukan aborsi, namun dia tetap melihat pandangan ke pelaku, si ibunya ini, apakah dia psikisnya terganggu atau sifatnya terganggu. Itu juga diajarkan sama agama Buddha untuk adanya belas kasih terhadap si pelakunya ini atau si ibunya. Dan untuk reinkarnasi sendiri di agama Buddha ini adalah tergantung dari niat si aborsinya. Jika niat aborsinya itu adalah untuk membunuh saja dan berkelakuan buruk, maka nanti pelakunya akan kembali atau direinkarnasi dengan bentuk yang buruk juga. Tapi kalau misalnya aborsinya memang baik untuk kebaikan atau untuk memang menyelamatkan si pelaku, maka dia akan direinkarnasi dengan dalam keadaan baik. Jadi sikap praktis dalam kehidupan umat versi agama Buddha itu adalah aborsi sangat tidak dianjurkan, tapi umat Buddha itu mengedepankan belas kasih pada situasi sulit. Yang kedua, tidak memaksakan moral absolut pada korbannya atau perempuan yang menghadapi masalah kehamilan. Terus pendekatan sosial dan etika agama Buddha terhadap aborsi sendiri adalah fokus pada pencegahan atau pendidikan seksual dan penggunaan kontrasepsi. Terus yang kedua adalah ahli etika Buddhis menolak kontrol negara yang sangat ketat. Ketiga, menekankan kebebasan memilih, tanggung jawab moral, dan belas kasih tadi. Selanjutnya, next sikap dan pandangan agama Konghucu terhadap aborsi. Aborsi itu dianggap sebagai isu moral, bukan aturan mutlak. Kehidupan dipandang sebagai anugerah atau tian. Istilahnya adalah aborsi tidak dianjurkan. Yang kedua, keputusan dinilai berdasarkan konteks, relasi, dan dampak pada keluarganya. Yang kedua adalah prinsip Ren atau kemanusiaan. Itu menekankan kasih sayang dan perlindungan kehidupan. Kedua, kehidupan janin dihargai, namun keselamatan ibu juga diprioritaskan lebih dulu. Ketiga, aborsi dapat dapat dipertimbangkan bila mencegah untuk penderitaan lebih besar lagi. Selanjutnya adalah kehidupan sebagai proses berkembang. Pertama, manusia dipahami sebagai makhluk relasional. Kedua, aborsi bukan pembunuhan absolut, tapi memiliki dimensi moral. Terus, harmoni keluarga atau Shau Bakti. Keputusan moral harus menjaga keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Kedua, aborsi dipertimbangkan bila kehamilan membahayakan ibu atau menimbulkan beban berat di kemudian hari. Selanjutnya adalah prinsip Li atau norma dan keselarasan. Tindakan harus sesuai nama moral dan tanggung jawab sosialnya. Kedua, aborsi demi alasan tidak bertanggung jawab itu tidak sesuai dengan ajaran atau prinsip Li. Ketiga, aborsi untuk mencegah bahaya atau penderitaan itu dapat diterima. Selanjutnya adalah pendidikan konstekstual tentang aborsi dari pandangan agama Konghucu adalah pertama, tidak ada larangan absolut.
Kedua itu penilaian berdasarkan situasi, tujuan, dan konsekuensi moralnya itu seperti apa. Jadi tidak serta-merta langsung dijudge, tapi menilai berdasarkan situasi, tujuan, dan konsekuensi moralnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk di bab kajian masalah. Jadi, untuk gambaran umumnya masalah aborsi dalam konteks sosial dan budaya. Aborsi itu menjadi isu moral, sosial, dan religius yang terus memunculkan perdebatan di berbagai masyarakat. Perbedaan sikap tersebut bukan hanya muncul karena argumentasi medis ataupun hukum, tetapi terutama karena nilai-nilai keagamaan yang membentuk cara sebuah masyarakat memahami kehidupan, tanggung jawab moral, serta hak individu. Di banyak negara, termasuk Indonesia, opini publik tentang aborsi sangat dipengaruhi oleh keyakinan agama mayoritas. Dan cara masyarakat menafsirkan ajaran tersebut dalam praktik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian masalah aborsi juga tidak berdiri sendiri. Ia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, akses pendidikan, kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah, atau ketidakseimbangan relasi gender. Dalam praktiknya, perempuan yang menghadapi kehamilan tidak direncanakan sering berhadapan dengan tekanan budaya dan keluarga. Sementara itu, ajaran agama menjadi acuan penting untuk menilai tindakan yang dianggap benar ataupun salah. Sehingga keputusan terkait aborsi sangat terkait dengan interpretasi keagamaan yang dianut. Kemudian objektivitas dalam mengkaji masalah ini penting agar tidak memihak pada penilaian moral tertentu. Oleh karena itu, kajian ini menyajikan gambaran posisi-posisi agama besar berdasarkan penafsiran umum yang dikenal luas, sambil melihat bagaimana pandangan tersebut berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Kemudian untuk beberapa konteks dalam praktiknya di kehidupan masyarakat berdasarkan agama-agama besar terkait aborsi ini, dampak dan akibatnya aborsi dari pandangan agama Kristen. Dalam pandangan agama Kristen, aborsi umumnya dianggap melanggar kehendak Tuhan, karena hidup dipandang sebagai anugerah yang harus dijaga sejak awal terbentuknya. Tindakan ini dipahami sebagai dosa dan membawa dampak moral bagi pelaku. Selain itu, aborsi sering menimbulkan beban batin, seperti rasa bersalah ataupun penyesalan karena merasa tidak mengikuti ajaran Tuhan. Meskipun begitu, Kristen juga mengajarkan bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan memulai hidup baru dengan pengampunan dan kasih. Kemudian yang kedua itu dampak dan akibat aborsi pada pandangan agama Islam. Dalam pandangan agama Islam, aborsi pada umumnya dianggap tidak dibenarkan karena menghilangkan nyawa yang Allah amanahkan. Tindakan ini dipandang sebagai dosa dan membawa dampak moral bagi pelaku. Secara batin, aborsi juga bisa menimbulkan rasa bersalah atau tidak tenang. Namun, Islam juga memberi pengecualian jika nyawa ibu terancam dan tetap membuka pintu taubat bagi siapapun yang ingin memperbaiki dirinya. Kemudian ada dampak dan akibat aborsi pada pandangan agama Hindu. Dalam agama Hindu, aborsi itu dianggap membawa dampak moral karena dianggap melanggar prinsip ahimsa, yaitu larangan menyakiti makhluk hidup. Janin dipahami sudah memiliki atman atau jiwa, sehingga mengugurkannya berarti menghentikan proses hidup yang sudah dimulai. Tindakan ini diyakini menimbulkan karma negatif, yang bisa berpengaruh pada kehidupan sekarang maupun kehidupan selanjutnya. Selain itu, aborsi dapat menimbulkan beban batin seperti rasa bersalah dan ketidaktenangan karena merasa melanggar dharma. Namun Hindu juga mengajarkan kasih sayang sehingga seseorang tetap bisa memperbaiki dirinya melalui perbuatan baik dan kesadaran moral. Kemudian dampak dan akibat aborsi pada pandangan agama Buddha. Karma buruk yang muncul dari aborsi dapat berdampak pada kelahiran kembali yang kurang baik, seperti kelahiran dalam kondisi sulit ataupun kehidupan yang pendek. Buddha dalam Majjhima Nikaya 135 menegaskan bahwa orang yang melakukan pembunuhan tanpa belas kasihan, termasuk pembunuhan janin melalui aborsi, akan mengalami kelahiran kembali yang penuh penderitaan dan umur yang pendek. Dalam ajaran Buddha, tindakan aborsi juga dianggap sebagai perbuatan tak terpuji yang menghambat perkembangan spiritual dan menciptakan penderitaan batin bagi pelakunya. Kemudian ada juga dampak dan akibat aborsi pada pandangan agama Konghucu, di mana dampak dan akibat aborsi dalam agama Konghucu ini dapat berdampak negatif apabila dilakukan dengan alasan sepele dan tidak bertanggung jawab. Namun apabila dilakukannya aborsi itu untuk menjaga keselamatan sang ibu,
atau mencegah penderitaan besar, dampaknya dipandang lebih sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarga dan upaya mempertahankan harmoni, sehingga tidak dianggap sebagai tindakan yang sepenuhnya itu salah secara moral. Jadi dapat disimpulkan juga berdasarkan kajian terhadap pandangan 5 agama besar tersebut, seperti Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu, kami memberikan tambahan juga dapat disimpulkan bahwa seluruh tradisi keagamaan tersebut menempatkan kehidupan sebagai nilai fundamental yang harus dihormati dan dihargai. Meskipun terdapat variasi dalam penekanan teologis dan batasan etis yang digunakan setiap agama secara umum, menganggap aborsi sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi moral yang serius. Jadi dengan penerapan pada kajian kami yang analisis ini tentang aborsi dalam pandangan agama-agama besar ini, kami harapkan mengenai materi yang kami sampaikan juga berlangsung lebih bijaksana, manusiawi, dan tidak terlepas dari tanggung jawab moral serta nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh berbagai tradisi agama. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Junri dan teman-teman. Kami ucapkan terima kasih.